Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdaus. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak dan saudari, mari sama-sama kita ikuti uraian yang akan disampaikan oleh guru kita pada Habib dan Mahbub al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Rahman Sudab. Kami silakan sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita lakukan semua ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi salah satu penyebab Allah kabulkan semua hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan juga diampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, langsung saja kita melanjutkan pembahasan kita di hadis Riyadhus Shalihin di bab tauqirul ulama, yaitu tentang memuliakan ulama, orang tua dan yang mempunyai kemuliaan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk di hadis ke 355, yaitu pertemuan yang luar biasa istiqomah sampai ke 355 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini sangat pendek sekali. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Laisa minna, bukan dari golongan kami, man lam yarham, siapa yang tidak menyayangi saghirana, yang kecil di antara kami, wa yuwaqqir, dan tidak memuliakan kabirana, orang yang besar di antara kami. Nah, ini tentunya sesuai dengan judul bab kita itu memuliakan orang alim, orang tua, dan juga yang memiliki kemuliaan. Di sini termasuk memuliakan orang tua, karena yuwaqir kabirana, yaitu yang memuliakan orang tua kami. Tentunya sarah hadis ini tentang Anas bin Malik sudah tidak perlu kita jelaskan lagi, karena seringkali kita mendengar cerita beliau, biografi beliau di dalam
pertemuan-pertemuan kita, Anas bin Malik, yaitu sahabat Rasul SAW yang meninggal pada tahun 94 Hijriah, dan beliau ini termasuk yang sangat lama membantu Rasulullah. Khadimtun Nabiyya asyra sinin. Kata beliau, saya pernah menjadi pembantu Rasul, ikut mengurusi keperluan Nabi selama 10 tahun. Beliau ini luar biasa. Dan cerita sangat banyak, maksud saja kita masuk ke dalam hadis Rasul SAW. Ada beberapa riwayat yang semakna dengan hadis ini, artinya hampir sama, atau lafadznya saja yang berbeda. Maka dikatakan di sini ada beberapa riwayat yang semakna dengan lafadz yang berbeda. Tentunya menunjukkan bahwa hadis ini begitu kuat, hadis ini sahih. Karena memang ada beberapa hadis yang memiliki makna yang sama tapi lafadznya berbeda-beda. Itu menguatkan satu dengan yang lain. Itu menunjukkan bahwa hadis ini memang betul adanya Rasulullah pernah ucapkan. Buktinya ada beberapa lafaz yang berbeda. Bukan Nabi berbeda bicaranya, tetapi boleh jadi rawi yang mendengar satu kalimat laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tapi rawi yang lain ada dengan lafaznya berbeda, tapi maknanya apa? Sama. Boleh jadi sahabat dengar dari Nabi, dia sampaikan apa adanya, terus sahabat mengajar kepada muridnya yaitu kaum tabi'in. Tabi'in dengar ada yang nyata, ada yang nggak nyata. Mungkin yang kurang hafal dia tidak nyata, pulang dia riwayatkan dengan maknanya, dengan apa? Lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Itu bisa terjadi beberapa kemungkinan. Di antara lafaz yang berbeda disebutkan, yang pertama disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif. Di situ ada beda, wa lam ya'rif syarafa kabirina. Dikatakan bukan dari golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau yang kecil di antara kami, wa lam ya'rif, dan tidak mengetahui syarafa kabirina, yaitu kemuliaan orang yang lebih tua dari kami. Di sini ada beda dengan lafaz yang pertama. Di riwayat yang lain ada kalimat laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Di sini mengetahui kemuliaan orang tua kami atau orang tua di antara kami. Di sini bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih kecil dari kami dan tidak mengetahui hak-hak orang tua di antara kami. Di riwayat yang lain laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Ini yang hadis kita. Wa fi riwayat wa yujilla, dan memuliakan orang tua di antara kami. Di hadis yang lain ada tambahan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tambahan wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Di riwayat yang lain laisa minna man lam yuhjilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari golongan kami siapa yang tidak memuliakan orang yang tua di antara kami, menyayangi yang lebih kecil, dan tidak mengetahui untuk hak ulama di antara kami. Di sini disebutkan berbeda-beda tapi maknanya sama. Artinya apa? Kita disuruh menyayangi orang yang lebih kecil di antara kita atau anak-anak dan memuliakan orang tua. Kemudian coba kita lihat sarah hadis ini. Kalimat laisa minna, bukan dari golongan kami. Maksud golongan kami ini bagaimana? Apakah golongan Islam? Karena kalau dia laisa minna, minna itu artinya dari golongan kami, berarti bukan golongan umat Nabi Muhammad, berarti kafir dong. Ini bagaimana? Jadi ada memang kalimat-kalimat yang sepertinya kalau kita nggak paham secara tekstualnya, secara redaksinya kayak kafir. Sama. Rasul pernah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta apa? Ada dua kalimat. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dicintai melebihi cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, sampai dirinya sendiri semua. Itu bukan berarti la yu'minu kafir. Atau dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai
sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. La yu'minu imanan kamila, tidak beriman dengan sempurna. Berarti tetap beriman, cuman apa? Kurang sempurna. Itu kalimat laisa minna, bukan dari golongan kami, bukan berarti kafir, bukan berarti keluar dari umat Nabi Muhammad. Tapi maksudnya apa? Di sini disebutkan tafsiran cukup banyak. Dikatakan yuqsadu biha, bahwa yang dimaksud dengan laisa minna man la yatahalla bi akhlaqil waridah fi hadzal hadits fa inna laisa minal muqtadin wal mutabi'in lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi husnil khuluq. Bahwa orang yang tidak berkasih sayang dengan orang yang kecil dan memuliakan yang lebih besar bukan dari golongan Nabi. Maksudnya apa? Orang yang tidak berakhlak seperti ini, dia tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih kecil, dia sudah keluar dari akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, annahu laysa min khawasi atba'in nabi. Ini orang bukan dari pengikut yang istimewa dari umat Nabi Muhammad. Jadi maksudnya apa? Orang yang tidak menyayangi anak kecil, tidak menghormati orang tua, berarti umat Nabi yang biasa saja, bukan umat yang apa? Istimewa. Tapi kalau mereka yang suka menyayangi yang lebih kecil, menghormati yang lebih besar, berarti ini adalah pengikut khusus Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang lebih tua, itu bukan akhlak yang bagus. Jadi akhlak yang bagus. Dan yang terakhir, annahu laysa min ahli sunnatin nabi wala hadihi wala tariqati. Siapa yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang lebih besar, itu bukan kebiasaan Nabi Muhammad, bukan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan, man lam yarham sawirana, siapa yang tidak menyayangi sawirana, anak kecil atau yang kecil. Yang sawirana itu yang lebih kecil dari kita, atau anak kecil, bayi atau belum balik, itu sawir. Wa yuwaqqir kabirana, dan memuliakan yang lebih besar, menghormati orang yang lebih besar dari kita. Ini subhanallah, ini akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tuanya atau yang dewasa itu negur dengan penuh kasih sayang, itu beda, masuk ke dalam hati mereka. Tapi kalau kita negurnya marah, itu rasanya walaupun ngomongnya sama, tapi yang satu didasari dengan marah, satu dengan kasih sayang, beda. Makanya kenapa itu anak kecil diomelin sama ibunya, bahkan kadang dicubit, kadang sono begitu gitu. Keluar dia nangis, balik lagi meluk ibunya lagi. Padahal udah apa? Dibentak, diomelin, peluk lagi. Bahkan kalau disakiti balik ke ibunya lagi, nggak jauh-jauh balik lagi. Kenapa? Karena waktu ibunya negur itu dengan penuh cinta, dia marah itu penuh cinta, tetap ya kan. Memang di kuping disakit, tapi di hati dia nggak bakal benci kan. Berapa banyak kita dulu diomelin orang tua kita, diusir, kadang ditendang, macam-macam. Kenapa? Tapi sekarang tetap aja orang tua adalah orang tua. Kenapa? Mereka penuh cinta. Beda dengan yang ngomelin dengan penuh benci, di hatinya nggak ada cinta. Fakabun Tuhan, kita omelin, maka disingkat Rasul sayangi. Sayang bukan berarti tidak menegur, sayang bukan berarti tidak mendidik. Sayang itu tetap kita tegur. Anak yang main ke masjid kita lalu ribut, tegur, tapi penuh kasih sayang. Ketika penuh kasih sayang, maka raja minal fuad dakhala ilal fuad. Kata para ulama, apa yang keluar dari hati akan masuk ke hati. Tapi kalau hatinya benci, keluar masuk ke hatinya, dia benci sama kita. Kenapa? Karena marahnya dengan penuh kedengkian, ngomelnya kita penuh dengan kebencian. Tapi kalau guru misalkan murid tidak bisa ditegur, kenapa nggak apa, diomelin, bahkan dihukum. Tapi pas gede itu anak cinta sama gurunya. Jumlah saya kalimat sayang bukan mendiamkan, kalimat sayang bukan melepas tanpa ada pendidikan. Nabi Muhammad SAW mengatakan wakilatu khibratihi, karena anak kecil itu sedikit ilmunya, nggak ngerti dia nggak ngerti. Kalau sudah banyak ilmu melanggar itu lain. Tapi kalau masih anak kecil ini kan pengalamannya belum,
tahu tapi dengan penuh kasih sayang. Kalau kita habis tegur, serius banget, sayang mulu yang ditegur, tuh, karena kok dia ngambek, dia marah. Karena kita negurnya mungkin dengan apa? Bukan cinta, kita negurnya itu mungkin dengan benci, dengan marah. Makanya salah satu dai supaya berhasil seorang ustaz, kiai, ulama, dai kalau mau dakwah tumbuhkan dulu cinta sama jamaah. Kalau udah cinta sama jamaah, dia ngomong kadang-kadang sedikit kasar tapi karena cinta tuh jamaah tetap dulu. Tapi kalau antum ngajarnya nganggap jamaah kayak musuh, udah ngomelin neraka itu susah, waduh begitu dulu lama-lama pegel juga jamaah ribut urusan. Saat ini kalau memang berdiri aja dong, Ustaz kayaknya saya ini kayaknya pesakitan, Ustaz kayak hakim. Nggak bisa, harus dia ada mahabbah. Makanya sahabat ketika ditegur sama Nabi malah tambah dekat sama Nabi Muhammad SAW. Karena memang ada man ahabbaka nasahaka, siapa yang cinta sama kamu dia akan menasehatimu. Jadi nasihat itu bisa menunjukkan rasa cinta dengan dasar hatinya harus apa? Wa aidan bisyafaqah alaihi wa lisan ilaihi wa mula'abatihi, yaitu begitu juga harus bersyafaqah. Syafaqah itu pergaulan yang bagus ya, dengan cara yang baik. Wa mula'abah, dan juga bermain-main. Anak kecil memang begitu demennya apa? Main. Jadi kalau anak kecil dilarang bermain itu susah. Masuk masjid jangan main, susah. Masuk masjid di luar main, nggak bisa aja. Paling kan nyolek saya anak kecil lagi dulu, jangan main ya, sholat, diem, nggak ada, di melek, itu mesti ada, itu namanya mula'abah, namanya anak kecil. Lalu bagaimana? Tinggal diarahi dengan penuh kasih sayang. Itulah luar biasa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wa kathratu tajarub wal khibrah fil hayah. Dia sudah, kalau kata orang sekarang, banyak makan asam garam katanya daripada kita. Udah lebih banyak duluan dia, udah ngerasain sedih, senang lebih dulu dari dia. Kita belum, maka hormati dia. Itu kata para ulama. Wa litaqaddumi fisin, dan umurnya lebih tua. Yazamu min husnu mu'akhfatabati, karena umurnya lebih tua, ya wajarlah kalau kita waktu mukhatabah, waktu ngobrol itu harus apa? Dihormati, lebih tua. Ngomongnya pun harus apa? Bagus dengan mereka. Wa an yunadi bima yaliqu bihi minal asma. Kalau manggil ya juga perhatiin. Yang pertama namanya dan caranya. Jangan, oh jauh bapaknya dipanggil teriak. Yunadi, panggil yang bagus kan? Namanya juga begitu. Kalau bisa Bapak Fulan begitu, Haji Fulan, Ustadz Fulan. Jangan bapak-bapak dipanggil anak. Orang ajarnya anak apa? Panggil Yunadi bi ahsanil asma, namanya itu walaupun dia bukan ustadz, bukan kiai, bukan bapak, tapi orang tua itu jangan dipanggil apa? Teman kita boleh panggil mama, ya boleh namanya mama. Tapi kalau untuk orang tua nggak boleh bapak. Oh ada kalimat apa? Bapaknya. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi panggillah dengan nama yang penuh penghormatan kepada orang. Dan subhanallah, ketika kita memuliakan orang tua, bukan hanya yang kita kenal, bukan hanya tetangga orang yang nggak kita kenal, atau orang tua apa yang kita hormati, pahala itu jangan dianggap nggak ada pahalanya. Terus bapak, minta maaf nih, saya pengen nanya, ya bapak, saya minta maaf, saya nggak tahu di mana alamatnya. Hormat, saya tidak, bukan nggak tahu, karena merasa nggak kenal dan orang tua itu oleh kata Rasulullah sabibna, bukan begitu gaya kami kata Rasulullah. Bukan begitu, kau berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kamu. Kata Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah SAW kecil benar sebagai negara saya. Dan subhanallah anak tuh kalau digendong Nabi, tadinya nangis kejar digendong Nabi itu. Ternyata kata para ulama, gendongan Nabi, dekapan Nabi, dadanya Nabi itu lebih dingin, lebih sejuk daripada orang tuanya sendiri. Annaha atat bibnillah sahih. Dulu Ummu Qais binti Mihsan datang dengan anak kecil yang dia punya anak baru lahir, dibawa
yang apa si kecil ini lam ya'kul ta'am, yang anak ini belum makan, berarti masih apa? ASI, masih umur di bawah 2 tahun. Kan ASI itu selesai sampai 2 wa fisalu fi amaini, yaitu dan di samping itu kalau sudah apa? 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahunnya belum makan apa-apa kecuali ASI, dibawa ke Rasulullah. Terus gendong, diam tuan. Ila Rasulillah fa'adilas Abu Rasulullah sallallahu alaihi hijri. Nabi, itu anak semua, itu bayi-bayi yang rewel dibawa ke Nabi. Enggak pakai dibacain, baru nempel ke badannya Rasul, karena badannya Rasul itu dingin. Tapi kalau kita belajar tentang syama'il Nabi Muhammad, badannya Nabi itu dingin. Langsung apa? Dibawa diduduki di hijrnya Rasulullah SAW. Fabala ala turbi, keenakan kali ya, ngompol, dingin ngompol, itu bayi ngompol. Terus ala turbi, si ibunya Ummu Qais, ya Rasulullah ngompol mak, Rasulullah pakai komis, pakai rapi, ibunya pucat. Rasulullah ngasih apa kali digendong Rasulullah pada abimani, minta air, fanadhahu walam yaksiru, tangan dimasukin. Itu itu apa? Ini namanya najis mukhaf. Mukhaf apa? Anak bayi yang belum makan kecuali ASI, kencingnya itu cukup dia cipratin, tapi laki-laki. Kalau belum tetap dicuci. Jadi selesai Rasulullah kasihnya, ibunya dia pucat, di sini diompol, nah lagi udah pakai apa? Itu menunjukkan tidurnya enak tuh kalau ngomong. Rasulullah suka mendoakan karena Nabi SAW yu'ta bisibiyah. Rasulullah dulu bila didatangkan tadi bawain sibiyah dengan anak-anak kecil. Nabi orang kalau baru lahir di Madinah tidak ada Muslim sahabat yang lahir di kota Madinah, anaknya masih dibawa ke Rasul. Dibawa terus Nabi pegang, didoain, makanya pegang, didoain. Kadang-kadang diambil apa namanya kurma, ditahan namanya, digigit, kemudian ditahan, kemudian dipegang palanya, didoakan. Rasulullah SAW dan semua bayi yang lahir dibawa ke Rasul, dan Rasul sangat sayang. Dan kalau digendong adem tuan, dan itu akan menjadi apa? Kalau bahasa kita dekapan pertama supaya dapat berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tuh kalau gendong anak kecil, ini cucunya kebetulan Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali. Hasan bin Ali lahir tahun 3 Hijriah. Tahun 3 Hijriah Hasan bin Ali lahir di bulan Ramadan. Nanti adiknya Sayyidina Husain lahir pada tahun 4 Hijriah, beda setahun. Nanti Sayyidina Hasan meninggal di setelah menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Intinya si cucunya ini bukan hanya cucunya Nabi, siapapun kecil kasih Nabi cium, didoain, dicium sama Rasul. Qabbala Rasulullah Al-Hasan bin Ali. Rasulullah mencium Sayyidina Hasan bin Ali. Wa idahu Aqrab bin Habis At-Tamimi. Kebetulan waktu Rasul gendong si kecil nyiumin bayi ini, si kecil ini diciumin. Ada siapa? Sahabat satunya namanya Aqrab bin Habis At-Tamimi. Dia melihat begitu, ya Rasulullah, innali asyrah. Wah, ya Rasul, saya punya anak 10. Maqabaltu minhum ahada, satu pun tak pernah saya cium. Punya anak 10 tak pernah dicium. Tuh anak tak pernah dicium sama sekali. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW. Rasulullah melihat ke si Aqrab bin Habis At-Tamimi. 10 orang yang cium katanya. Iya, saya nggak pernah cium. Kok bisa anak laki-laki cium anak kecil? Kalau ibu-ibu mungkin menurut Aqrab bin Habis At-Tamimi, anak kecil sayang, ibu sayang sama anak kecil dicium itu biasa. Tapi bapak masa nyiumin juga? Kata ulama, nyium anak itu sunnah walaupun udah gede. Subhanallah, itu sayang, kasih sayang. Kata Rasul, sayangi. Salah satu cara menunjukkan sayangnya cium. Itu akan mengatakan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu orang tua. Kedua setelah apa? Orang tua kita yang melahirkan. Apalagi dulu lahir nikah berkali-kali, mertuanya banyak banget. Itu bakal semua itu subhanallah, luar biasa. Nah ini adalah yang ditentukan Nabi. Yang terakhir sebagai penutup, bahkan terhadap anak zina. Ya kalau bahasa kita ya, anak hasil zina, Rasulullah tetap sayang. Rasulullah tak membedakan nih anak siapa, anak zina pun tetap disayang sama Nabi. Terus
Fastaghfiri wa tubi ilaih, dan bertaubatlah kamu kepada Allah. Faqala araka turidu an turajjini kama aradatta amali bil mali. Ya Rasul, saya lihat Anda kok menolak saya seperti engkau menolak Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik ini nuduh zina. Ma'is bin Malik zina dan Rasul. Ya Rasul, saya zina. Ngaku. Terus tegakkan hudud atau tegakkan rajam untuk saya. Saya minta dirajam. Kenapa? Saya zina. Rasul bilang, kamu mabuk kali, kamu gila kali ya Rasul. Gila kali kamu. Masa kamu ngaku? Enggak ya Rasul, saya nggak gila. Dipanggil beberapa sahabatnya tanya, Ma'is gila kan? Nggak gila. Karena kalau gila nggak kena hukum, gila. Enggak. Rasul berusaha untuk tidak percaya. Kamu gila? Enggak. Mabuk nggak? Coba kamu nafas di depan orang. Enggak mabuk. Terus sadar nggak? Dipaksa nggak? Dicari alternatif supaya nggak ditegakkan hukum. Tapi dia bilang, enggak, saya mabuk, saya zina, saya sadar, saya nggak dipaksa. Akhirnya ditegakkan hukum. Dilempari batu sampai mati dirajam. Itu orang ingin ditegakkan hukum. Ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita yang sudah menjelaskan hadis hari ini begitu gamblang dan terang. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita dari hadis yang disampaikan tadi. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Habiballah, salam alaihi. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya حبيب الله. من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها من قلبي أحمد نسقى ونرشد. من قلبي أحمد ذاك